Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada pertemuan ke-12 pada mata kuliah makroekonomika pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional, keunggulan komparatif, dan nilai tukar. Itu fokus kita. Materi ini kita bagi menjadi dua bagian, di mana pada bagian pertama kita akan membahas tentang keunggulan komparatif, dan pada bagian kedua nanti kita bahas tentang nilai tukar. Baik, kita mulai bahwa semua perekonomian tanpa memandang ukuran, tergantung pada perekonomian lain dan dipengaruhi kejadian di luar batas perekonomian internasional atau globalisasi. Kalau di Amerika Serikat terjadi pada sektor swasta dan pemerintah, saya kira juga sama di beberapa negara yang lain. Baik di pasar input maupun di pasar output, di perusahaan maupun di rumah tangga. Surplus dan defisit perdagangan. Surplus itu terjadi jika ekspor lebih besar dari impor, sedangkan defisit jika ekspor lebih kecil dari impor. Jadi banyak impornya itu defisit perdagangan. Ini contoh data surplus dan defisit perdagangan di Amerika tahun 1929 sampai tahun 2002. Di mana kita lihat itu sebagian besar perdagangan di Amerika itu mengalami defisit. Hanya ada beberapa tahun yang mengalami surplus. Tahun 29, tahun 33, tahun 55, tahun 60, 65, 70, 75. Lainnya semua itu defisit. Bahkan di tahun-tahun di akhir tahun 1900-an, 98 itu defisitnya sampai 151 dalam billion dollars, dan terus saja makin besar di basis ekonomi untuk perdagangan itu adalah comparative advantage. Corn laws, di mana tarif, subsidi, dan pembatasan diundangkan oleh Parlemen Inggris di awal 19 untuk membatasi impor dan mendorong ekspor biji-bijian, tidak hanya gandum. Dan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo digunakan untuk berargue Corn Law, dan dia menyatakan bahwa spesialisasi dan perdagangan bebas akan menguntungkan semua pihak, bahkan mereka menjadi produsen yang kurang efisien kalau ada pembatasan. Keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut itu jika suatu negara memproduksi suatu barang jasa menggunakan sumber daya yang lebih sedikit jumlahnya. Keunggulan komparatif jika suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih murah. Kalau yang absolut tadi jumlah sumber dayanya, kalau yang komparatif itu dengan perbandingan biayanya. Perolehan atau keuntungan dari keunggulan absolut mutual. Ini contoh hasil gandum dan kapas per acre baik di New Zealand dan di Australia. Di gandum kalau ditanam di New Zealand itu hasilnya 6 basel. Kalau di Australia cuma 2 basel. Kapas kalau ditanam di New Zealand cuma 2 basel. Di Australia 6 bals. New Zealand memproduksi gandum 3 kali dari produksi Australia dengan luasan lahan sama tentunya. Sementara Australia memproduksi kapas 3 kali produksi New Zealand. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua negara masing-masing mempunyai keunggulan absolut mutual. Perolehan dari keunggulan absolut mutual, misalkan
setiap negara membagi lahannya untuk memperoleh kapas dan gandum yang sama, total produksi gandum dan kapas tanpa perdagangan, mutual absolute advantage, dan 100 acre tersedia. New Zealand itu nanam gandum 25 acres, nanam kapas 75, jadi dia kapas lebih banyak ditanam. Sementara Australia sebaliknya, menanam gandum lebih banyak 75 acres, menanam kapas lebih sedikit 25 acres. Kalau gitu hasilnya di New Zealand itu dihasilkan 150 basel gandum dan 150 bal kapas. Australia juga begitu. Australia menghasilkan 150 basel gandum dan 150 bal kapas. Ini kalau tanpa perdagangan. Nah, batas kemungkinan produksi, maksimum produksi frontier bagi Australia dan New Zealand tanpa perdagangan, ini kita lihat batasnya. Kalau ditanam kapas semua, itu dia dapat 600 bal. Tapi kalau ditanam gandum semua, dia cuma dapat 200 bal. Nah, kondisi keseimbangan itu pada 150 kapas dan 150 basel gandum. Sementara di New Zealand, itu kalau semua ditanamin kapas, itu cuma dapat 200 bal. Kalau ditanamin semua gandum, dia dapat 600 basel. Tujuan untuk memperdagangkan 300 basel gandum dengan 300 basel bal kapas akan meningkatkan konsumsi 2 kali lipat di dua negara. Jadi produksi dan konsumsi gandum dan kapas setelah spesialisasi, masing-masing berspesialisasi. Sebelah kiri produksi, sebelah kanan konsumsi. Di New Zealand itu gandum itu akan diproduksi sebanyak 600 basel. Ya, di Australia tidak memproduksi gandum karena spesialisasinya Australia bukan di gandum. Australia spesialisasinya di kapas. Dia memproduksi 600 bal kapas, 100 acre kali 6 bal per acre. Sementara New Zealand tidak memproduksi kapas, dia hanya memproduksi gandum. Nah, konsumsinya kalau ada di perdagangan 300 basel gandum dan 300 bal kapas, maka ini New Zealand tetap mengkonsumsi 300 basel gandum dan 300 bal kapas. Begitu juga Australia, 300 basel gandum dan 300 bal kapas. Jadi kemungkinan produksi setelah perdagangan, kita lihat ada perluasan. Jadi kedua negara itu mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi satu jenis produk, dan spesialisasi akan menguntungkan kedua negara karena production possibility frontiernya itu naik. Itu dari 300, garisnya di titik yang di luar garis maksimum possibility frontier. Perolehan dari keunggulan komparatif. Meskipun suatu negara mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi kedua jenis barang, menurut Ricardo, spesialisasi dan perdagangan tetap memberikan keuntungan. Ketika negara berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana mereka mempunyai keunggulan komparatif, mereka memaksimumkan kombinasi output dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Misalkan penduduk di setiap negara ingin mengkonsumsi dengan jumlah sama kapas dan gandum, dan misalkan kedua negara dibatasi oleh kurva maksimum produksi domestik, maka kita lihat ini hasil per acre gandum dan kapas. New Zealand gandumnya 6 basel, Australia cuma 1 basel. Kapasnya New Zealand 6 bal, Australia 3 bal. Kondisi yang lainnya bisa menggambarkan bagaimana keunggulan komparatif itu menguntungkan. Total produksi gandum dan kapas tanpa perdagangan dan tersedia lahan 100 acres. Di New Zealand itu akan dihasilkan gandum 300 basel. Australia cuma menghasilkan 75 basel.
New Zealand menghasilkan 300 bal kapas, sementara Australia 75 bal. Manfaat dari perdagangan dalam contoh ini dapat dijelaskan dalam 3 tahap. Tahap 1, spesialisasi negara-negara, di mana gandum hanya diproduksi di New Zealand 300 bal, tetapi kapas diproduksi di 2 negara, yaitu di New Zealand 300 bal dan di Australia 300 bal. Australia merubah semua lahannya untuk produksi kapas. New Zealand tidak bisa secara sempurna berspesialisasi dalam gandum karena New Zealand membutuhkan 300 bal kapas yang tidak dapat diperolehnya dari Australia jika kedua negara tersebut mengkonsumsi jumlah yang sama kapas dan gandum. Pada tahap 2, gandum di New Zealand itu diproduksi 450 basel. Jadi New Zealand itu membagi 2, 75 acre untuk nanam gandum dan 25 acre untuk nanam kapas. Hasilnya 450 basel gandum dan 150 bals kapas. Sementara Australia, semua lahannya itu ditanami kapas, dihasilkan 300 bals. New Zealand jadi ini merubah 25 acre lahannya dari produksi kapas ke produksi gandum. 3, perdagangan antar negara, di mana gandum itu di 100 basel itu diperdagangkan dari New Zealand ke Australia. Jadi New Zealand tinggal 450 basel gandum karena yang 100 basel dijual ke Australia. Kemudian kapasnya itu New Zealand beli 200 bal kapas hingga dia punya 350 bal kapas, dan Australia masih punya 100 bal kapas. Keuntungan dari keunggulan komparatif, biaya produksi kapas, jumlah gandum yang harus dikorbankan untuk memproduksi kapas. Itu opportunity cost dari gandum, dari kapas. Berapa gandum yang harus dikorbankan untuk memproduksi kapas. Suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kapas jika biaya oportunitasnya lebih rendah dalam jumlah gandum dibandingkan dengan negara lain. Keunggulan komparatif dilihat dari biaya kesempatan yang paling rendah. Kita lihat di sebelah kiri ini adalah menunjukkan keunggulan komparatif untuk New Zealand. Opportunity cost untuk memproduksi gandum di New Zealand itu, dia hanya perlu mengorbankan 1 bal kapas untuk menghasilkan 1 basel gandum. Sementara di Australia, untuk menghasilkan 1 basel gandum itu dibutuhkan atau perlu dikorbankan 3 bal kapas. Sehingga kita lihat di sini New Zealand mempunyai keunggulan komparatif di dalam memproduksi gandum. Di kanan kita lihat opportunity cost dari kapas. New Zealand itu untuk menghasilkan 3 bal kapas itu dia harus mengorbankan 3 bal gandum, 3 basel gandum. Sementara Australia dengan hanya mengorbankan 1 basel gandum, dia bisa menghasilkan 3 bal kapas. Sehingga Australia mempunyai keunggulan komparatif di dalam memproduksi kapas. Demikian saudara-saudara bahasan kita tentang perdagangan dan terutama tentang keunggulan komparatif. Pada bagian yang kedua kita akan bahas tentang term of trade dan nilai tukar, serta bagaimana arus perdagangan, dan juga kita bahas tentang hambatan-hambatan perdagangan. Kemudian kita juga bahas tentang zona perdagangan bebas. Baik, kita menuju ke bagian yang kedua.